teman-teman, selamat datang di vlogku kali ini. Kali ini aku bakal bahas topik yang sering dibicarakan oleh masyarakat, yaitu program makan bergizi gratis yang biasanya disingkat MBG. Program ini banyak dibicarakan karena katanya membantu mengatasi masalah gizi anak-anak Indonesia, terutama di sekolah. Pernyataannya, perlu nggak sih program MBG ini diadakan? Dan gimana kalau ternyata hari ini program itu belum ada? Nah, di vlogku kali ini aku bakal ajak kalian mikir bareng-bareng pakai data, logika, dan empati. Apa sih MBG itu? Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih MBG itu. MBG atau makan bergizi gratis adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan makanan bergizi secara gratis khususnya kepada para pelajar. Tujuannya mengurangi angka stunting, membantu anak-anak belajar dengan fokus, dan secara jangka panjang meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Jadi intinya ini bukan sekedar bagi-bagi makanan gratis, tapi investasi untuk masa depan bangsa. Kenapa MBG penting dan perlu diadakan? 1. Masalah gizi di Indonesia masih serius. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia masih di kisaran 21-22% dari data terakhir di 2024. Artinya dari setiap 5 anak, 1 diantaranya mengalami gagal tumbuh. Nah, salah satu penyebab utamanya adalah asupan gizi yang kurang seimbang. Banyak anak datang ke sekolah dengan perut kosong. Gak semua anak berangkat ke sekolah dalam keadaan kenyang. Banyak keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah yang bahkan kesulitan mencari sarapan bergizi. Kalau perut kosong, otomatis anak susah fokus belajar. Jadi MBG bisa jadi solusi nyata biar anak-anak punya tenaga dan semangat belajar. 3. Efek jangka panjang yang positif. Kalau anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas, maka ke depan mereka akan lebih produktif dan bisa berkontribusi lebih baik untuk negara dan mengurangi beban kesehatan nasional. 4. Mendorong ekonomi lokal. Program ini juga bisa melibatkan petani lokal, UMKM catering, dan pedagang pasar tradisional untuk menyediakan bahan makanan. Jadi bukan cuma anak-anak yang diuntungkan, tapi juga ekonomi daerah. Sekarang kita bayangkan bagaimana kalau hari ini MBG nggak ada. 1. Anak-anak miskin tetap berjuang dengan perut kosong. Banyak di antara mereka tetap datang ke sekolah dengan keadaan belum sarapan. Akibatnya mereka gampang mengantuk, sulit fokus, bahkan kadang pingsan karena lapar. 2. Masalah stunting tetap tinggi. Tanpa intervensi nyata, anak-anak kekurangan gizi akan terus bertambah, padahal mereka adalah calon generasi penerus bangsa. 3. Kesetaraan pendidikan makin jauh. Anak dari keluarga mampu bisa makan bergizi, tapi anak dari keluarga tidak mampu, itu bikin kesenjangan makin besar. 4. Potensi ekonomi daerah tidak termanfaatkan. Kalau tidak ada MBG, petani dan UMKM lokal kehilangan peluang besar untuk ikut berpartisipasi dalam program menyediakan bahan makanan. Jadi meskipun program ini tidak sempurna, ketidakadaan MBG bisa berdampak buruk pada masa depan anak-anak Indonesia. Menurut aku, kuncinya bukan soal MBG ada atau tidak ada, tapi bagaimana program ini dijalankan dengan baik. Beberapa ide yang bisa diterapkan adalah gunakan bahan lokal dan musiman, biar biaya efisien dan menumbuhkan ekonomi daerah. Bentuk tim pengawasan transparan yang melibatkan masyarakat dan sekolah. Libatkan guru, orang tua, dan komunitas agar program ini
bukan sekedar bagi makanan, tapi juga edukasi gizi. Kalau semua pihak kerjasama, program MBG bisa jadi langkah yang nyata untuk menciptakan generasi emas Indonesia 2045. Jadi kesimpulannya adalah iya, program MBG perlu diadakan, tapi dengan catatan harus dirancang matang, transparan, dan berkelanjutan. Kalau hari ini MBG belum ada, itu artinya kita masih punya PR yang cukup besar untuk memastikan semua anak Indonesia bisa makan bergizi, tumbuh sehat, dan belajar dengan semangat. Gimana menurut kalian? Apakah program MBG atau makan bergizi gratis ini benar-benar